Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Handayani dengan NPM 2019-21500-505. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Hilda Hilalia, MPD, selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman N4G yang saya sayangi. Di sini saya ingin menyampaikan hasil resum dari buku yang berjudul Stand and Deliver, Trik-trik Public Speaking untuk Memenangkan Hati Audiens, Menguasai Panggung, dan Menyampaikan Pesan secara Memikat, karya Dale Carnegie. Di dalam buku ini terdapat 12 bab. Yang pertama yaitu bab pertama, kunci mewujudkan penyampaian yang berpengaruh kuat. Bab kedua, apa yang sebenarnya diinginkan oleh setiap pendengar dan apa yang harus diketahui setiap pembicara. Bab ketiga, menaklukkan demam panggung. Tak ada yang harus ditakuti kecuali rasa takut itu sendiri. Bab keempat, menggunakan humor secara efektif. Bab kelima, cerita dan pengungkapan diri, cara mendapatkan perhatian dan rasa hormat. Bab keenam, memotivasi pendengar Anda untuk bertindak. Bab ketujuh, memenangkan menit pertama menampilkan rasa positif. Bab ke-8 dan 9 yaitu persuasi. Bab ke-10, kreativitas dan rumus ajaib. Bab ke-11, menghadapi pertanyaan dan jawaban. Dan bab ke-12 yaitu cara mengakhiri sebuah presentasi. Di dalam buku ini pun terdapat berbagai macam studi kasus, dan juga di dalam setiap bab terdapat kutipan-kutipan yang dapat mengembangkan trik public speaking. Nah, di dalam bab pertama yaitu kunci mewujudkan penyampaian yang berpengaruh kuat. Intinya adalah cara kita menyampaikan sesuatu, pemilihan kosakata. Dalam buku ini, penulis menekankan bahwa kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang berpengaruh, kuasailah hal tersebut. Jadi, bukan hanya mengetahui materi, tapi menguasainya. Selanjutnya di bab kedua yaitu apa yang sebenarnya diinginkan oleh setiap pendengar dan apa yang harus diketahui oleh setiap pembicara. Dalam buku ini dikatakan bahwa pendengar ingin pembicara berusaha mendapatkan rasa tertarik mereka, suka mereka. Pendengar ingin pembicara menaklukkan mereka, dan juga janganlah berbicara terbelit-belit, terdengar kabur dan membosankan. Maka dari itu buatlah pidato Anda menjadi pidato yang paling menarik menurut audiens kelak nanti. Selanjutnya di bab ketiga yaitu mengakukan demam panggung. Tak ada yang harus ditakuti selain rasa takut itu sendiri. Di bab ini lebih menekankan akan praktik atau hal yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi demam panggung. Selanjutnya di bab keempat yaitu menggunakan humor secara efektif. Dijelaskan bahwa humor bisa menjadi sumber yang paling berguna bagi public speaking. Humor harus digunakan secara cermat dan dapat menyampaikan pesan secara menarik dan menghibur. Dan juga gunakan humor sebaiknya dan jangan sampai merusak pidato. Dari bab ketiga sampai ke-6 berkaitan dengan berjalannya pidato atau public speaking di atas panggung. Di dalam buku ini dikatakan bahwa dalam menyampaikan sebuah informasi tentang diri sendiri atau pembicara, pastikan adanya berkaitan dengan alur atau tema pidato. Dan tidak menyinggung salah satu pun audiens. Dengan berbagi informasi inilah salah satu sarana untuk mendapatkan rasa hormat dan simpati dari audiens. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara memotivasi pendengar Anda untuk bertindak di dalam pidato yang berlangsung. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa memunculkan tindakan adalah motif yang paling umum, paling penting, dan paling menantang. Langkah pertama yaitu mendapatkan ketertarikan, perhatian, dan kepercayaan dari para pendengar. Selanjutnya disusul dengan ketulusan dan kesungguhan dari pembicara. Lalu kreativitas dan rumus ajaib. Intinya adalah untuk menjadi orang yang kreatif, kita harus menambah atau mencari jumlah informasi, pikiran, dan juga ide dari orang lain atau lingkungan kita. Dan juga selain itu juga melebarkan lingkaran pertemanan, terus memperluas dasar pengetahuan adalah dua teknik yang paling efektif untuk menjadi orang kreatif. Selanjutnya menghadapi pertanyaan dan jawaban. Selama sesi tanya jawab ini merupakan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan audiens dengan mengatakan dengan jelas berapa banyak waktu yang disediakan untuk sesi tanya jawab akan membantu dalam menjaga pertanyaan-pertanyaan tetap singkat dan lugas, dan jawaban-jawaban kita sebaiknya juga ringkas.
Dan juga dalam bab ini yaitu dijelaskan bahwa masalah-masalah yang sering terjadi dalam sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu adalah cara mengakhiri sebuah presentasi. Dalam bab ini yaitu pembuka dan penutup adalah elemen yang sulit untuk dilakukan dengan cemerlang. Pembuka sebuah presentasi harus memunculkan kesan pertama yang positif, sementara penutup harus memberikan kesan mendalam yang positif. Dan juga yang saya dapatkan dari buku ini adalah kalau memang ingin menjadi pembicara yang baik, kalau ingin menyampaikan pidato yang bagus, catatannya adalah praktik secara terus-menerus dan berlatih dengan rajin. Kalau memang ingin menguasai teknik public speaking, ingin menjadi pembicara yang baik dan pidato yang memukau, maka harus berlatih. Itulah hasil resume dari buku yang berjudul Stand and Deliver Trik-Trik Public Speaking untuk memenangkan hati audiens, menguasai panggung, dan menyampaikan pesan secara memikat, karya Dale Carnegie Training. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.